Ya, Bang Haji. Kemarin hasil sidang seperti apa nih, Bang Haji? Ya, terima kasih. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dr. Haji Rohmat Hidayat SHMH. Saat ini sedang menangani beberapa kasus, terutama ya memang ada di Kota Depok, di Kecamatan Tapos. Lebih spesifik diperkecil ada di Kelurahan Jatijajar. Baik, apa yang mau ditanyakan? Hasil kemarin sidang gimana, Bang Haji? Hasil sidang yang mana ya? Terkait masalah tanah di Tapos. Yang sidang apa, perkara 299. 299 Iya. yang saya sendiri digugat itu oleh Meliana, begitu? Iya, Bang Haji. Ya, baik. Kemarin di tanggal 9 itu sudah ada putusan dari Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Depok. Itu saya posisi sebagai tergugat. Eksepsi saya itu dikabulkan oleh majelis, dan tergugat para penggugat itu ditolak gugatannya. Seperti itu. Langkah-langkah ntar ke depan yang Bang Haji ambil mungkin dengan ditolaknya penggugat. Baik, di dalam legalitas saya punya tanah itu kan ada 1035 meter. Kondisi saat ini sebetulnya diambil, dicaplok sama si Meliana yang gugat saya itu. Sekitar seluas 300 kurang lebih ya. Karena artinya kita belum secara spesifik mengukur seberapa banyak keambil dia. Nah, setelah itu dia mau ambil tanah saya lagi yang ada bangunannya ini, ada rumahnya. Nyatanya di dalam perjalanan persidangan replik duplik sampai kesimpulan ya putusannya mereka penggugat ditolak gitu. Nah, ketika ditolak berarti eksepsi saya sebagai tergugat dikabulkan oleh majelis hakim. Otomatis karena saya punya data 1035, ada tanah saya yang keambil itu sekitar 300 meter kurang lebih, ya saya akan ambil, kan saya kuasai gitu. Sedangkan persoalan ini kan segitiga, ada saya, ada Meliana, ada ahli waris Acang Saroji. Nah, sebetulnya latar belakangnya ini tanah Acang Saroji yang diklaim oleh Yusniar kemudian dijual sama si Nyonya Susanti yang saat ini mendiang Susanti, ahli warisnya yaitu Meliana CS. Seperti itu. Dan itu juga sekarang Meliana kemarin kan ini ahli waris sudah berupaya ke Komisi A, ya kan, di tanggal 13 Mei kemarin itu ada undangan untuk para pihak ahli waris termasuk saya, pihak artinya terdampak. Nah, kemudian Meliana dan Yusniar, Meliana digarisbawahi ya CS lah dengan saudara-saudaranya, Yusniar sebagai penjual lahan tersebut kepada Meliana. Itu kebetulan mereka tidak hadir di Komisi A gitu. Sehingga saat ini ada permohonan dari ahli waris, persoalan ini minta diulang, dipanggil lagi gitu kedua kalinya. Untuk siapa tadi, Meliana dan Yusniar, supaya artinya memang benar-benar dijelaskan di forum nanti seperti apa legalitas masing-masing para pihak antara ahli waris Acang Saroji dan Meliana yang beli sama Yusniar, seperti itu. Dan saya terima kasih kepada Pengadilan Negeri Depok yang mana pada kasus 299 putusan ini sangat memuaskan saya sebagai tergugat. Memang patutnya saya itu diterima eksepsi saya, karena pada dasarnya sesuai dengan fakta-fakta yang ada ya, saya memang sudah legalitasnya sudah pasti mempunyai legal standing yang benar-benar valid gitu. Sedangkan si penggugat
Meliana CS itu ngeblur error, gugatan dia tuh error gitu ya. Mungkin saya nggak perlu berapa banyak saya katakan errornya, yang jelas error aja seperti itu. Nah, tadi saya garis bawahi, saya sudah mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Depok atas kasus 299 ini. Putusnya sangat memuaskan bagi saya sebagai tergugat. Seperti itu. Pak Haji, tadi Bang Haji menceritakan bahwa tanah Bang Haji sekitar 1035 nih. Sekarang sisa 700 berarti kan ada ya, tanah Bang Haji yang diambil. Ntar mungkin ada langkah-langkah yang akan Bang Haji ambil untuk mengambil tanah Bang Haji kembali. Ya sebetulnya karena saya eksepsi saya sudah dikabulkan sama majelis, saya bisa saja saya akan ambil yang 300 itu saya kuasai gitu. Dan saya berprinsip juga di Meliana itu artinya memang bukan hak dia, itu ada hak Acang Saroji, ahli waris Acang Saroji itu. Jadi sebetulnya Meliana ini salah tempat. Dia beli tanah, kan kalau jual beli itu kan, kalau beli tanah itu harus hati-hati. Nah kondisi ini kan sudah jelas, Meliana beli tanah sama Yusniar. Yusniar ini ngaku-ngaku bahwa itu tanahnya. Nyatanya di dalam perjalanan sidang kemarin di perkara saya, itu kan terkait sama Yusniar tanah ini. Nah Yusniar tampil jadi saksi. Di situ dia tidak bisa menjelaskan data-data yang ada. Bahkan data senjata saya, data dia sendiri yang saya beberkan. Yusniar saya tanya sertifikatnya nomor berapa, sertifikat dia sendiri dia nggak tahu. Dibuatnya tahun berapa dia nggak tahu pula. Terus dasar apa warkahnya itu, dasarnya pembuatan sertifikat dari mana dasarnya, kan dari sertifikat dari girik. Nah saya punya data girik dia gitu atas nama Yusniar. Akan tetapi girik ini lucunya tidak terdaftar, tidak tercatat di kelurahan yang memproduk sertifikat dia di tahun 1982 gitu. Nah, di sana yang tertera 2154 itu atas nama Jusman, bukan atas nama Yusniar. Akan tetapi ada beredar di luaran Yusniar punya girik 2154 tadi. Nyatanya di kelurahan tidak ada nama Yusniar, yang ada nama Jusman. Ini kan suatu hal yang naib, artinya tidak masuk di akal. Karena memang produk Yusniar ini artinya menyulap gitulah, menyulap dia punya warkah gitu kan. Kalau dia memangnya ngaku-ngaku anak Acang kan harusnya turun dari Acang Saroji, artinya girik Acang Saroji peristiwanya beralih ke Yusniar. Nah saat ini tidak ada itu beralih segitu. Jadi Yusniar ngambil artinya membuat merekayasa dia punya girik sendiri. Tadi ngambil dari Jusman. Ini kan udah nggak benar berarti. Seperti itu. Ya pokoknya ya memang nggak benar lah mereka seperti itu. Kalau kemarin dalam sidang nih ada temuan nggak sih di kelurahan itu bahwa ini girik atas nama siapa? Ya saya sudah katakan kebetulan lurahnya sendiri, Pak Lurahnya, Lurah Sukamaju Baru, karena itu kan produk sertifikat Yusniar di Kelurahan Sukamaju Baru di tahun 1982. Nah sekarang lurah yang baru saya minta di cross check ya kan di buku letter C kelurahan. Nah itu terang benderang adanya nama Jusman 2154. Tidak ada nama Yusniar, tidak ada. Sedangkan Yusniar dia buat sertifikat atas nama Yusniar di nomor yang sama 2154 si nomor si Jusman tadi. Gitu. Jusman sama Yusniar ada hubungan nggak? Justru setahu saya waktu itu masih SMP. Yusniar itu proses sertifikat itu dia di Kabupaten Bogor, namanya Agraria Kabupaten Bogor. Jadi belum BPN namanya saat itu. Nah pegawai ini Agraria Bogor kebetulan rumahnya ada di kampung atau kelurahan Jati Jajar, namanya Jusman. Orang pegawai Agraria Kabupaten Bogor yang proses dia punya sertifikat Yusniar. Berarti analisa saya sudah jelas benderang ini ulahnya Jusman. Nah makanya Jusman tidak berhubungan dengan Acang Saroji.
Jadi disulaplah berdasarkan 2154 atas nama Jusman dikawinin Yusniar gitu. Nah begitu pecah, Acang artinya berontak, Acang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah disertifikatkan sama Yusniar. Nah kemudian di Kelurahan Sukamaju Baru nama Yusniar tidak tercatat, artinya dihapus, yang hidup atas nama Jusman gitu. Jusman itu orang agraria Bogor yang membuatkan sertifikat Yusniar gitu. Seperti itu. Berarti ini tanah ini punya Acang Saroji yang dijual sama Yusniar. Betul, Acang Saroji giriknya sampai sekarang itu masih tertera di Kelurahan Sukamaju. Ini kan 3 kali pemekaran. Pertama kan Sukamaju, terus Sukamaju Baru, terus Jati Jajar. Nah data Acang Saroji dari Pala, dari pertama itu masih utuh. Dia giriknya 2935 saya hafal, atas nama Suraji Kaman. Suraji Kaman ya Acang Saroji gitu kan. Nah seperti itu. Jadi Acang Saroji masih valid giriknya. Seperti itu. Dengan temuan seperti itu, gimana nih Bang Haji? Lihat tanah Bang Haji yang mungkin dicaplok 300 meter, ada langkah-langkah awal apa nih Bang Haji? Ya kalau saya kan seperti ini ya, karena saya saat ini terdampak daripada Meliana ya kan. Sekarang sudah terang benderang, Meliana juga kan salah teknis beli tanah itu sama Yusniar. Nah, sebetulnya Yusniar tanah Acang Saroji yang dia buatkan sertifikat tidak berdasarkan prosedur hukum kan begitu. Nah langkah saya untuk artinya yang tadi memang saya tertera di kelurahan itu 1035, ada yang keambil sekitar 300, ya saya akan ambil dengan cara prosedural, memangnya itu hak saya ambil kan begitu. Tidak perlu langkah-langkah saya menggugat lagi atau saya menanyakan ke majelis hakim, karena kan eksepsi saya sudah diterima. Berarti kan tanah saya yang 1035 sudah utuh dibenarkan di dalam persidangan oleh majelis hakim. Eksepsi saya diterima, kan itu semua saya tuangkan di replik duplik gitu kan, tanya jawab ya kan. Terus sama kesimpulan saya dikabulkan, artinya eksepsi saya. Nah seperti itu. Nah langkah saya selanjutnya, memang tanah saya yaitu 300 sekian saya akan ambil, saya kuasai nanti. Karena di belakang belum dibangun, memang di depan udah ada Alpa gitu kan. Nah itu nanti saya tinggal tunggu hasil daripada Komisi A, si ahli waris ini kan lagi berupaya di Komisi A, bagaimana artinya si Meliana ini bisa menjelaskan dia punya legalitas data-datanya gitu. Oh nanti akan berkelanjutan di Komisi A nih berarti. Betul. Dipanggil DPRD. Betul, saya bisa lihat nanti hasilnya di Komisi AA berkembangnya seperti apa. Ketika memang Meliana dinyatakan itu bukan hak dia, berarti kan sudah jelas hukum mengatakan seperti itu, ya otomatis harus dikembalikan kepada Acang Saroji sebagai pemiliknya. Gitu. Dalam hal ini saat ini ahli waris Acang Saroji. Yusniar kalau dia ngaku-ngaku anak Acang Saroji silakan, bisa juga tidak dia menunjukkan identitasnya bahwa dia anak Acang Saroji, silakan. Karena setahu saya lihat data bahwa Yusniar itu bin Haji Suherman, itu Uhe Suherman seperti itu. Jadi bukan anak Acang Saroji gitu. Ini berarti mungkin ahli waris dari Acang Saroji udah ngobrol nih ke Bang Haji juga, gimana? Kalau ahli waris kan artinya karena kita bermasalah seperti segitiga, artinya kan ini semua kita udah bersatu, ahli waris sama saya sebagai dampak dari Meliana, ulahnya Meliana yang artinya otaknya ini serakah gitu kan. Saya itu ya sudah bersinergi sama ahli waris.
Karena kan ahli waris itu tanahnya, taruhlah saya punya data ahli waris, di Giriknya itu yang saya katakan Girik 2935 itu luasnya 500. Nah kalau kita kesimpulan nanti 500, berarti kan ada sisa tanah sekitar 1.500 yang tidak bertuan, kan begitu. Karena saya lihat data, ada data Acang Soroji itu dia beli 4 petak sawah, Giriknya 500. Secara analogi, logikanya 1 petak itu 500. Berhubung tadi ada 4 petak, berarti 2.000. Nah ketika bicara 2.000, berarti saya tidak terganggu. Karena saya tadi ada 1.035, berarti kan klop tuh. Acang 2.000, Acang Saroja 2.000, saya 1.035. Sedangkan Acang pernah mengukur sampai batas rumah saya 3.150. Ya, kalau diambil sekarang 2.000 berdasarkan data Acang yang dia beli 4 petak sawah, 500 meter 1 petak, itu kan 2.000. Berarti sisanya nanti ada 1.150. Gitu. Seperti itu. Ya. Ya, Bang Haji, makasih banyak atas waktunya. Udah? Tutup Ya, aja. terima kasih. Semoga apa yang saya paparkan bisa dipahami oleh masyarakat luas, oleh publik, maupun itu masyarakat biasa. Apakah itu artinya yang mempunyai kompeten, wewenang, orang hukum. Ini suatu pembelajaran. Artinya hukum itu memang harus ditegakkan. Yang benar ya dikasih kebenaran, yang salah ya dikasih hukuman, seperti itu. Terima kasih. Bang Haji, sedikit Bang Haji. Gimana nih Bang Haji? Bang Haji sebagai mungkin advokat juga bermasalah juga nih. Lihat penyelesaian seperti ini gimana sih Bang Haji? Ya, saya profesi advokat tentu saja kan mempelajari data-data, ya kan, mengamati seperti apa. Tadi saya sudah berulang-ulang dengan posisi kasus yang ini saat ini Acang Saroji dalam hal ini diteruskan sama ahli warisnya. Menurut saya sudah jelas ini Yusniar banyak merekayasa, memalsu data. Saya beranikan palsu, memang palsu gitu. Saya berani tanggung jawab secara hukum seperti itu. Ya, Bang Haji, makasih banyak atas waktunya. Sukses terus Bang Haji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.